Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitriatus Soleha, NIM 2023-1125575, Matkul Model dan Desain Pembelajaran PAI. Dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar, behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Teori belajar yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Behaviorisme, menurut teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengerjakannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai belajar behaviorisme. Behaviorisme yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberi ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Kekurangannya yaitu pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dan bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Teori ini merupakan sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat tersebut membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Kelebihan konstruktivisme yaitu hidup ini tidak ada sempurna, ada kebaikan, ada juga keburukan. Begitu juga dengan sebuah teori, tidak ada yang teori sempurna, akan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, begitu juga konstruktivisme. Kekurangannya yaitu proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Yang terakhir yaitu teori kognitivisme. Teori ini merupakan model percepatual yaitu menekankan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dan proses pemahaman terhadap objek. Oleh karenanya, tingkah laku seorang anak dapat dinilai dari penerimaan dan pemahaman bukan dari tingkah laku yang tampak saja. Menurut Bahruddin, teori kognitivisme berbeda dengan teori pembelajaran behavioristik karena lebih menekankan proses belajar daripada hasil.
Artinya bahwa belajar menurut kognitivisme tidak hanya mengandalkan stimulus dan respons saja, namun lebih kompleks. Kognitivisme menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan dibentuk dari seseorang yang berkesinambungan lingkungannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.